Halo teman-teman, perkenalkan saya Elsa Huta Gaul, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Pada 13 Mei 2026 ini, di sini saya akan memperkenalkan tanaman herbal pada kalian yang ada di dalam ekos. Apa sih itu ekos? Nah, jadi ekos itu adalah ekosistem Sibolangit. Nah, yang saya pegangin adalah salah satu contoh tanaman herbal karo yang namanya itu adalah kuning paging megersing. Nah, jadi kuning pagit megersing ini diolah menjadi sembur, yang dimana sembur ini mempunyai fungsi yaitu obat pegal-pegal, obat bagian dalam, masuk angin, dan lain sebagainya. Dan juga dia diolah sebagai jamu, yang mana jamu ini juga bisa meredakan tubuh kita yang diolah nantinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kunyit Phlavus amarus merupakan salah satu tanaman rempah obat yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan Asia dan dibudidayakan sejak dari 1000 tahun yang lalu di India dan Asia Tenggara Ketua dalam sejarah peradaban manusia yang terdokumentasi secara farmakologis. Dalam konteks budaya Karo di Sumatera Utara, kunyit dikenal dengan sebutan kuning pajet atau kuning megersing. Kedua nama ini secara warna kuning cerahnya yang khas dan rasa pahit serta pedas yang tajam atau pahit sama dengan pahit, megersing sama dengan pedas atau getir. Observasi dan mengklarifikasi dunia tumbuhan berdasarkan sifat organoleptiknya. Bibit kuning pagi megarsing yang berumur sekitar 3 mingguan sebelum berkembang dari daun batang dan buah. Phlavus amarus merupakan tanaman herbal yang tidak memiliki batang sejati di atas tanah. Apa yang tampak sebagai batang tegak atau terlihat jelas pada foto yang dianalisis adalah batang semu tersusun dari pelepah-pelepah daun yang saling membungkus secara konsentris. Halaman dewasa berkisar 60–150 cm tanaman. Batang semua ini bersifat lunak berair dan mudah patah jika diberikan tekanan mekanisme yang berlebihan. Daun kunyit merupakan daun tunggal dengan susunan tersebut secara spiral mengelilingi lengkap meliputi pelepah daun baru sampai 50 cm, memeluk batang semu secara sempurna berwarna hijau dengan garis merah di tengah pelepah daun, membentuk tabung longgar yang melindungi. Panjang 5–25 cm berbentuk silindris berwarna hijau merupakan kelanjutan dari pelepah daun. Helai daun bentuk lonjong hingga elips, panjang 30–45 cm, lebar 10–18 cm. Ujung daun meruncing, pangkal membulat hingga sedikit rata. Tepi daun rata, permukaan atas mengkilat dan licin, permukaan bawah lebih pucat dan sedikit berbulu halus pada tulang daun. Jumlah daun tanaman berkisaran 48 helai. Pada kondisi normal daun tersusun dalam 2 baris yang memberikan tampilan simetris. Pada bunga ini muncul tengah-tengah batang semu berasal dari meristem di ujung rimpang yang telah mencapai kematangan penuh, biasanya pada umur 6–8 bulan setelah tanam. Permukaan merupakan ini pada umur 4–6 bulan setelah tanam. Bunga berupa brakti yang tersusun seperti sisi atap. Braktea steril terletak di bagian atas permukaan, berwarna putih hingga merah muda pucat, tidak mengandung bunga, berfungsi sebagai penarik serangga. Penyerbukan ini terletak biasanya di bawah permukaan, berwarna hijau yang mengandung 2–3 yang ada di ketiaknya, dan juga bunga ini merupakan bunga individual berbibir 3 berbentuk tabung mahkota berwarna kuning pucat hingga putih. Statement yang verti hanya satu dengan filamen pendek dan kepala sari berwarna kuning. Bagian yang paling mencolok berwarna kuning dengan garis oranye di tengah, berfungsi sebagai landasan pendaratan bagi serangga penyerbukan. Setelah melewati beberapa tahap, dapat dilihat pada video ini buah pagit kuning megersing serta bentukan dan juga isi dari buah kuning peach megersing ini sebelumnya diolah menjadi bahan masakan obatan dan juga menjadi obat herbal untuk kesehatan. Olahan kuning pagit megersing menjadi jamu kunyit karo, yaitu atas bahan pengolahannya itu seperti kunyit ditambah dengan asam jawa, ditambah dengan garam, ditambah dengan gula aren, dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat Karo untuk mengatasi seperti nyeri, haid, demam, serta sakit pinggang.
Pada olahan masakan dan kunyit segar ini digunakan juga sebagai bumbu aromatik yang memberikan aroma khas atau diiris halus dan ditambahkan langsung sebagai bumbu segar dalam bentuk berbagai lauk. Contohnya gulai pada gambar ini mengandung minyak asri yang lebih tinggi dibanding bahan lainnya ataupun rimpang. Ternyata buah kuning pakai magersing ini dapat diolah juga sebagai bahan kecantikan, yaitu lulur kuning yang dimana kunyit ini diparut dicampur dengan tepung beras, sedikit minyak dengan kelapa dan air mawar, diaplikasikan ke seluruh tubuh, didiamkan 15-20 menit lalu dibilas. Ini juga bisa sebagai perawatan kulit tentunya pada kuning pagit magersing ini.